Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat desain layout di Eagle. Tapi mungkin sebelum saya memulai menyampaikan materi di sini, saya mau memperkenalkan diri. Karena kalau ada pepatah itu mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalin, aku Muhammad Afif Prasetyo, biasanya dipanggil Afif. Aku dari kelas 2D4 Elektronika B. Di sini ada yang dari LK. Saya Mas. Oh, Saya Mas. Oke. Selanjutnya mungkin apa perlu ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Saya rasa sudah cukup, Mas. Oke, terima kasih banyak. Saya izin share screen ya. Oh iya, untuk materi terakhir ini sebelumnya kan disampaikan sama Mas Mumtaz ya. Ini sudah sampai mana kira-kira? Maksudnya sekalian kayak review dikit-dikit lah apa yang disampaikan Mas Mumtaz di 2 minggu yang lalu tentang apa gitu. Kalau boleh tahu ya. Monggo langsung saja on mic. Belum pernah. Sebelumnya belum pernah ya? Yang masih gabungan itu, Mas. Oh iya, sama Mas Mumtaz itu bener kan? Yang Bener, belum ya? dipecah divisinya itu. Itu Oh, yang seperti itu. terakhir. Oke. Berarti ini baru pertama kali ya? Iya, Mas. Oh, baru pertama kali. Bentar. Untuk pengenalan PCB belum ya? Belum sih, Mas, belum. Ya oke, mungkin nantinya kita ya sedikit diskusi gitu aja ya. Karena ternyata materinya belum dibawakan yang paling dasar. Saya kira kemarin itu Mas Mumtaz itu menyampaikan mengenai PCB sama sesudahnya gitu, sampai bagaimana cara desain layout. Apa langsung dilewati atau gimana? Ini ngikut teman-teman ini gimana enaknya? Gimana teman-teman? Untuk materi dasarnya apa saja sih, Kak? Biar Untuk nanti kalau materinya yang dasar mungkin pengenalan mengenai PCB mungkin bisa dibaca mungkin kalau di website gitu. Sekarang apa langsung masuk ke cara desain di Eagle gitu. Kalau bisa ya saya lanjut. boleh, Kak. Oke,
Oke, terima kasih. Saya isi share screen ya. Oke, Pak. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah mas. Sudah, Kak. Ya, oke. Ya. Apa sudah tampak tampilan Eagle saya? Sudah. Oke. Kita gambar. Ya, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengajak diskusi kalian mengenai cara membuat layout. Tapi terlebih dahulu gimana caranya untuk membuat skema di Eagle. Nah, jadi di sini ada yang tahu ini rangkaian apa ini? Atau Power supply itu mas. oke. Tepatnya bener power supply, tapi tepatnya apa? Mungkin arus AC mas. Bukan. Ayo yang lain apa? Tegangan. Bukan. Mungkin yang lain ada yang bisa jawab? Adaptor mas. Adaptor. Kurang tepat, tapi udah benar tapi kurang tepat gitu. Inverter mas. Bukan. Adaptor 5 volt. Hampir benar, kurang sedikit lagi. Oke. Mungkin Mas, Voltage regulator mas. gimana? Iya, selamat. IC voltage regulator. Iya, benar sekali, voltage regulator. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau diskusi sama teman-teman mengenai ini rangkaian voltage regulator, di mana tepatnya ini merupakan rangkaian buck converter atau penurun tegangan dari 5 volt dari 12 volt. Nah, menuju ke 5 volt sama 3V3 atau 3,3 volt. Jadi di sini kalian sudah menginstal Eagle kan? Halo teman-teman. Sudah mas. Sudah mas. Ya. Kalau saya sudah mas. Kalau saya. Ya. Jadi nanti saya akan nge-share ini di grup. Terus kalian cari komponennya. Untuk komponennya nanti saya share juga apa aja yang dibutuhkan. Saya beri waktu mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk membuat rangkaian seperti ini. Nanti kalau sudah selesai, maka langsung kita menyusun layoutnya. Seperti ya teman-teman. Atau sebelumnya di sini saya bisa menyampaikan materi mengenai cara penyolderan yang baik. Ya. Sebelum kita mulai desain ya teman-teman. Halo teman-teman. Apa sudah terlihat teman-teman? Sudah mas. Oke. Sudah. Nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai best practice untuk desain PCB. Jadi nanti untuk cara-cara desain PCB atau apa ya? Kalau patokan gitu loh. Kalau istilahnya patokan kalau buat PCB itu ada di sini. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga mengenai cara penyolderan yang standar menurut aturan. Gitu ya teman-teman. Jadi best practice untuk desain PCB. Jadi ini saya ambil dari LKS Jawa Timur 2019 rule-nya. Jadi untuk best practice untuk desain PCB ini yang pertama pada single layer PCB, semua komponen threshold harus diletakkan di top layer. Dalam pekerjaan ini tidak menggunakan komponen SMD. Nah, jadi yang pertama ini kalau PCB-nya itu merupakan PCB single layer. PCB single layer itu berarti tembaganya pada satu sisi saja, yang satu sisinya itu
tidak ada tembaganya, seperti itulah kira-kiranya teman-teman. Terus maksudnya harus diletakkan drop layer, berarti komponen-komponen yang bukan SMD alias komponen-komponen yang DIP itu diletakkan di atas. Jadi nanti kaki-kakinya dimasukkan ke dalam truk hole-nya, terus disolder seperti itu. Nah, terus untuk jalur yang kedua ini ada jalur power supply atau catur daya harus lebih besar daripada jalur sinyal. Nah, jalur minimal harus mampu mengatasi arus yang mengalir di dalamnya menurut aturan IPC 2152. Jadi pedoman yang baik itu sebagai berikut. Nah, jadi untuk misalnya power supply itu membutuhkan arus sebesar 0,3 ampere gitu. Jadi untuk jalur power supply-nya atau catur dayanya itu minimal 10 mil atau sebesar 0,25 mm. Nah, selanjutnya misalnya 1 ampere. Nah, maka yang jalur power supply yang didesain itu minimal 24 mil atau sebesar 0,6 mm. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya itu misalnya nanti takutnya itu kalau jalurnya terlalu kecil, nah, misal arus 2 ampere tapi jalurnya cuma 10 mil atau sekitar 0,25 mm. Takutnya nanti apa yang terjadi? Takutnya nanti jalurnya itu terkelupas gitu loh. Karena arus itu sifatnya menghantarkan panas. Dari sini dapat dipahami ya teman-teman. Bisa mas. Oke, Ya, saya Mas. lanjutkan. Terus nomor 3 ini jalur sinyal itu harus sependek mungkin. Jadi kalau kita membuat sebuah PCB, terus terdapat jalur power yang mana aturan seperti ini, terus untuk jalur sinyalnya, kalau bisa itu dibuat sependek mungkin. Agar apa? Agar tidak ada noise yang masuk ke dalam jalur-jalur sinyal tersebut. Karena semakin panjang jalur sinyal, maka resistansi atau impedansi yang ditimbulkan oleh jalur tersebut itu juga semakin besar gitu loh. Akhirnya juga akan mengakibatkan noise itu mudah masuk ke dalam jalur sinyalnya. Terus yang selanjutnya di sini pastikan komponen yang bertemperatur sensitif seperti kapasitor, elko, terus sensor suhu dan lain-lain sebagainya itu dipisahkan ya. Dipisahkan dari komponen-komponen yang menghasilkan panas. Jadi misalnya sensor suhu. Kalian desain sebuah sensor suhu LM35, terus sampingnya itu kalian taruh komponen-komponen yang bisa menghasilkan panas, seperti contohnya transistor. Nah, jadi padahal sensor suhu atau LM35 itu sensitif banget terhadap panas gitu. Jadi nanti takutnya itu bakal merubah data yang masuk dari LM35 tersebut gitu loh. Jadi kalau bisa itu agak dijauhkan. Nah, terus untuk selanjutnya di sini ada komponen-komponen harus dikelompokkan bersama secara logis sesuai fungsinya. Pengelompokan yang buruk menghasilkan jalur yang panjang, kesulitan dalam routing dan juga PCB yang buruk. Jadi misal kalian membuat sebuah power supply ya teman-teman. Terus power supply dari tegangan 220 kan menuju ke trafo. Nah, habis trafo itu masuk ke PCB tapi bagian diode, bagian bridge rectifier. Bridge rectifier itu adalah 4 buah diode yang mana fungsinya adalah mengubah dari arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC menjadi arus arah. Nah, jadi kalau menyusun 4 buah dari diode atau bridge rectifier tersebut, nah, misal gunain 4 buah 1N4001 tipenya. Jadi kalian itu harus menyusunnya secara berdekatan. Nah, karena saling berkaitan nanti untuk jalurnya. Atau saling nyambung. Kalau kalian misalnya naruhnya agak berjauhan nanti pasti akan kemakan yang namanya jumper. Jadi
patut dihindari. Nah, untuk selanjutnya di sini usahakan untuk memisahkan area menghasilkan medan EM. Medan EM itu medan elektromagnet yang kuat dari rangkaian yang mungkin sensitif terhadap efek tersebut. Terus di sini idealnya hindari percabangan berantai dari jalur ground dan jalur power. Sebagai gantinya coba untuk memancarkan daya keluar dari titik pusat tunggal. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ini kalau ini merupakan kapasitor bulk kapasitor. Yang mana kan menuju ke bypass kapasitor. Ini ada kapasitor, terus ini ada IC. Nah, jalurnya ini kalau bisa jangan dari bulk kapasitor dicabangkan seperti ini. Ini salah. Nah, sebaiknya dari bulk kapasitor menuju yang paling terdekat, misal dari bypass ini. Nah, untuk selanjutnya jalurnya itu dari jalur sini terus diarahkan ke sini sama ke sini gitu. Ini paham? Saya ngomong gini paham nggak, teman-teman? Nggak boleh siku kan Kak? Iya, nanti saya akan bahas juga. Nah, akan tetapi dengan single layer PCB biasanya tidak memungkinkan untuk menerapkan cara itu. Kita dapat menerima masukan dari jalur power. Nah, untuk selanjutnya adalah percabangan. Jadi bukan percabangan. Jadi di sini ada jalur ada jalur IC yang sama boleh lebih tipis. Jadi misal kalian misal desain PCB terus kalian buat jalurnya seperti ini, misal kaki nomor 1 sama kaki nomor kaki nomor 16 terhubung sama kaki 13. Nah, jadi kalian boleh untuk mendesainnya itu seperti ini. Nah, yang tidak boleh itu adalah seperti ini. Karena apa? Karena seharusnya itu melalui bypass kapasitor, melalui kapasitor ini, lalu menuju ke IC ini. Meskipun secara logika, kalau kita lihat, ini sama gitu loh. Tapi tidak diperbolehkan, karena kalau dalam rangkaian ini akan mempengaruhi. Seharusnya dari kapasitor bypass, dari sini dulu, baru menuju ke IC. Hal ini selain tidak mempengaruhi rangkaian, di sini juga akan memperpanjang dari layout gitu. Terus yang terakhir di sini, hal ini tidak boleh dibolehkan karena bersifat percabangan berantai ke komponen yang lain. Jadi untuk komponen SMD ini sebenarnya ini boleh-boleh saja sih, tapi sebaiknya aja. Tapi kalau diterapkan juga tidak pengaruh juga. Tapi karena menurut standar seperti ini dijauhi nggak apa-apa. Kalau dijauhi juga lebih bagus. Tapi kalau menerapkan seperti ini sebenarnya nggak apa-apa. Terus selanjutnya gunakan thermal relief untuk koneksi ke area tembaga yang luas. Jadi thermal relief itu ini pad ya. Jadi gunakan pad yang mana misal kalau komponennya DIP atau non SMD itu padnya kalau bisa agak lebar gitu, nggak terlalu kecil agar nantinya di solder itu yang pertama tidak mudah terkelupas, yang kedua itu agar mudah dalam penyolderan. Nah, terus nomor 9 ini gunakan pojok yang bersegi atau berradius untuk meminimalkan gangguan. Jangan diterapkan pada percabangan T. Jadi kalau membuat sebuah PCB ini sentuhan tajam yang menyebabkan gangguan jalur pada PCB. Oleh karena itu semua sisi pojok harus diradiuskan atau didiagonalkan. Jadi seperti ini.
Jadi minimal adalah sebesar 45 derajat. Jadi kalian itu tidak boleh kalau mendesain sebuah PCB atau layout itu seperti ini. Jadi tidak boleh 90 derajat. Jadi harus didiagonalkan seperti ini atau disudutkan. Jadi tapi kurang dari lebih dari 90 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Terus hindari percabangan jalur yang memiliki frekuensi tinggi dan sinyal yang sensitif atau tegangan rendah karena percabangan menghasilkan sebuah refleksi. Nah, percabangan jalur power diperbolehkan. Jadi disarankan untuk jika menggunakan kita membuat jalur sinyal, nah maka disarankan untuk membuat jalurnya itu tidak bercabang atau seperti ini. Karena percabangan itu membuat refleksi atau menyebabkan gangguan itu udah masuk gitu. Terus tapi kalau untuk power supply, untuk jalur power atau jalur suatu daya itu boleh teman-teman. Jadi seperti ini. Tapi jangan sampai membuat jalur T seperti ini, pinggirannya 90 derajat seperti ini. Nah ini kan lurus. Nah lebih baik ini ditambah lagi layout untuk pinggir-pinggirnya biar nanti jadinya itu tidak 90 derajat. Begitu teman-teman. Terus hindari acid trap. Ini kecil dan hasil etching dapat berkumpul di area ini. Jadi acid trap itu jangan seperti ini. Jadi kalau misalnya jalur ini nantinya bertegatan dengan jalur ini. Nah, jadi ini tidak disarankan karena terlalu berdekatan. Nah, misalnya kalau kita nanti PCB-nya kita etching sendiri, takutnya nanti malah jalur ini sama jalur yang ini menempel gitu. Jadi mengakibatkan short. Gitu. Tapi untuk misalnya kalian desain PCB terus kalian buat kalian etching di misal di GLC PCB ini tidak apa-apa ya mungkin ya. Jadi untuk yang jalur kecil-kecil ini mungkin tidak apa-apa kalau kita etchingnya di GLC PCB, kita pesan di GLC PCB untuk etching untuk membuat PCB-nya. Tapi kalau etching sendiri tidak disarankan karena terlalu mepet. Terus walaupun kita tidak dapat menghasilkan seal screen layar pada PCB yang dibuat, kompetitor tetap harus memastikan desainator informasi lainnya yang dibutuhkan disajikan pada dokumen assembly. Semua teks atau tulisan harus dalam arah yang sama, itu idealnya. Akan ada waktu di mana ada ruang yang tidak memperbolehkan hal ini, dan pada kasus ini kompetitor harus menempatkan desainator pada lokasinya secara jelas dapat diidentifikasi di mana letak komponen tersebut dan informasi penting lainnya berhubung sama komponen. Jadi intinya kalau kalian membuat tata letak komponen dari PCB, nah jadi lebih baik teks-teks atau tulisan dari komponen tersebut itu ditaruh seperti ini teman-teman. Di atasnya boleh, kalau tidak memungkinkan di atasnya boleh di dalam dari komponen ini. Misalnya kan ini IC2 ini kalau ditaruh di atasnya maka akan menabrak C2 kan. Nah, jadi tidak apa-apa ditaruh di dalamnya. Terus kayak Q1 ini kalau kita taruh di dalamnya, dalam dari transistor ini kan tidak memungkinkan teman-teman. Jadi nggak apa-apa ditaruh di atasnya selama tidak menabrak komponen lainnya. Nah, kayak J1 ini kan tidak mungkin juga kalau ditaruh di dalam terminal. Nah, karena kan sudah ada isinya ini, sudah ada silk screen dari terminal, jadi boleh di atasnya. Betul teman-teman. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas
teman-teman. Kalau sudah jelas bilang jelas, nggak apa-apa. Izin bertanya Mas. Oh ya, silakan. Tadi yang poin ke 9 kalau nggak salah. Ya, kontes 9. Oke. Kata Masnya tadi kan kalau di T itu ada apa kayak tidak siku-siku ya, tapi di situ tuh dijelaskan kalau jangan diterapkan pada percabangan T itu bagaimana Mas? Oh, ini maksudnya yang T ini tidak boleh diterapkan pada jalur sinyal. Nah, karena jalur sinyal itu sensitif gitu. Tetapi kalau dibuat jadi ditambahkan apa ya? Ditambahkan misal T ini ya, misal T ini. Jadi ditambahkan pinggirannya seperti ini. Paham yang saya maksud? Biar tidak siku gitu. Oh iya, iya. Ya. Tapi sebenarnya ini tidak apa-apa buat jalur sinyal. Nah, tapi disarankan tidak ada percabangan buat jalur sinyal. Gimana? Dapat dipahami? Atau kurang? Berarti untuk jalur sinyal di T itu harus tidak boleh siku-siku ya Mas? Iya, kalau bisa jangan siku-siku. Oh, oke. Percabangan Baik, Mas. boleh, tapi kalau T seperti ini sebaiknya dikasih tambahan layout lagi, jadi digambar agar enggak T gitu. Jadi ditambahin layout atau tambahin line lagi di sini. Ya. Dan lebih bagus lagi kalau jalur sinyal itu tidak bercabang atau seperti ini, cara continuous trace. Oke. Paham ya? Paham Mas. Berarti untuk tulisan yang jangan itu Iya. tidak digunakan ya Mas ya? Yang mana? Yang poin 9 itu loh, yang jangan diterapkan itu. Iya. Ya, jangan diterapkan tapi tidak apa-apa gitu loh. Maksudnya apa ya? Ya, kalau kondisi terburuk tidak memungkinkan untuk tidak bercabang atau tidak continuous trace, kita boleh menggunakan ini. Menggunakan percabangan. Untuk jalur power tidak apa-apa untuk percabangan, tapi untuk sinyal ya. Jadi yang dimaksud kotak ini, kotak apa? Siku-siku itu bukan percabangan T, tapi secara continuous gitu. Cuma satu cabang gitu. Tidak percaya gitu. Baik Mas, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya poin ke-13, tidak boleh ada tumpang tindih atau overlap teks-teks lainnya atau online komponen. Jadi kita lihat kalau di sini, nah kaki C2 atau silk screen dari tulisan C2 ini menabrak pad-pad yang ada pada IC 1 itu. Ini tidak diperbolehkan. Nah, terus lagi di sini R1 sama 10K ini menabrak gitu loh. Jadi tidak diperbolehkan. Seharusnya seperti yang bagian kiri ini. Jadi R1 misal di atas, 10K di bawah. Nah, C2 di atas, ukurannya 10 mikro di bawah. Ini tidak apa-apa. Untuk O1 ini di dalam boleh ya. Untuk O1 ini di dalam boleh, di atasnya juga boleh. Oke, poin ke-14, polarisasi atau orientasi tanda komponen yang memiliki polaritas itu harus ditandai pada dokumentasi assembly. Nah, komponen non polar itu juga harus ditentukan melalui tanda pada assembly. Jadi contohnya adalah pada kapasitor, pada elko C4 ini. Jadi pada silk screen-nya atau pada bagian top layernya itu harus dikasih tanda positif jika itu komponen polar.
Nah, jadi untuk agar kompetitor itu tahu gitu loh. Kompetitor tahu itu bahwa itu merupakan kaki positif. Nah, terus selanjutnya di D1. Nah, kalau ada garisnya ini merupakan kaki anoda atau katoda ini teman-teman. Ada yang tahu? Katoda, Mas. Ya benar, kaki katoda. Jadi biar kompetitor itu tahu mana bagian anoda dan katoda dari D1 ini. Terus kabel jumper. Nah, kabel jumper yang disarankan itu harus berbentuk lurus atau tidak diagonal. Lurus yang dimaksud itu bisa secara vertikal dan juga bisa secara horizontal. Jadi tidak boleh seperti ini. Kalau jumper, apalagi miring seperti ini juga tidak boleh. Itu akan kalau kasarannya mengurangi nilai juga gitu. Dari bentuk ke estetika atau bentuk keindahan dari PCB itu juga akan berpengaruh gitu loh. Kalau kita lihat kok jumper bentuknya kayak gini gitu loh. Padahal jumpernya jumper kabel. Tidak disarankan. Nah, terus untuk yang nomor 16 ini kabel jumper ke ground itu harus dihindari. Ground harus bersifat kontinuitas plan dan menambahkan kabel jumper berarti menambahkan induktansi secara seri terhadap ground. Nah, jadi ground itu tidak diperbolehkan untuk diberikan jumper. Kalau menambahkan jumper, nah jadi kan menambahkan kabel. Nah, menambahkan kabel itu kan berarti nanti bakal menambah induktansi. Nah, dan juga mudah terpengaruh juga terhadap noise gitu. Misalnya kalau misalnya kalau jalur satu daya itu boleh tetapi tidak disarankan. Tapi kalau sinyal dijauhi. Jadi kalau kita membuat power supply itu tidak apa-apa. Tapi kalau nanti dihubungkan power supply itu dihubungkan dengan jalur sinyal dan groundnya menjadi satu dengan ground sinyal, nah itu dijauhi, tidak diperbolehkan. Kalau bisa ya tidak dilakukan. Nah, karena ground ini nanti sifatnya sensitif gitu. Kalau pakai kabel, selain menambah induktansi, nanti takutnya bakal menambah noise gitu. Kalau kita tambahkan kabel, meskipun kabel itu ada isolasinya. Terus untuk selanjutnya di sini adalah jangan meletakkan jumper di bawah komponen. Nah, jalan meletakkan jumper di bawah komponen ini karena kenapa? Karena untuk jalur sinyal kayak misal kapasitor ini digunakan sebagai kopling, misal sebagai kopling. Sebagai kopling. Nah, takutnya kalau kita masang ground terus di jumper di bawah kapasitor elko ini, nah, takutnya sinyalnya itu ikut teredam juga, ikut masuk juga pada kabel-kabel ini. Nah, jadi ground ini nanti juga tidak benar-benar 0 volt juga karena dapat pengaruh dari sinyal ini. Meskipun ini kapasitor filter atau kapasitor VCC juga tidak disarankan. Jadi jangan sampai membuat jumper di bawah komponen. Ya, untuk base desain praktis dari desain PCB ini ada 17 poin. Mungkin sebelum itu ada yang ditanyakan dari teman-teman atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sambil kita diskusi bincang-bincang, nggak apa-apa. Ingin bertanya, Mas? Oh iya silahkan. Saya ada dulu tadi mekatronika 2021. Iya ya. Panel itu dimasak apa yang misalkan power itu cuma bagian supply 12 volt ground atau bagaimana? Terima kasih. Gimana?
mohon maaf kurang jelas ya di saya ya. Mungkin bisa mengenai diulang. mengenai itu Mas, Apa? bedanya jalur sinyal sama jalur power itu bagaimana Mas? Oh, bedanya jalur sinyal. Oke. Jadi bedanya jalur sinyal sama jalur power. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita membuat seperti ini namanya jalur power supply. Nah, karena jadi rangkaian ini gunanya untuk mempower supply saja, gitu loh. Tapi kalau seperti kita kayak mengakses sebuah sensor suhu, terus memasukkannya ke dalam microcontroller, tetapi kita menambahkan jumper di ground, nah itu merupakan jalur sinyal gitu loh. Dari sensor ke microcontroller. Jadi ada sinyal dari LM35 atau sensor suhu tersebut yang masuk ke dalam microcontroller. Nah, kalau dari LM35-nya sudah mendapatkan sebuah noise karena akibat jumper dari ground, nah nanti akan mengubah nilai data yang masuk ke dalam microcontrollernya. Jadi misalnya ADC yang dibacakan ADC, misal ADC itu analog atau digital converter. Jadi misalnya nilainya itu seharusnya 125, karena ada ground yang di jumper, nah nanti akibatnya yang dapat dibaca oleh microcontroller itu misalnya jadi 130 atau 135 seperti itu. Atau gimana? Ada feedback dari siapa ini? Izin bertanya lagi Mas. Oh iya. Itu kan mental LM35 kan ada 3 kaki ya Mas. Iya, 3 Ground, kaki. buat power sama buat satunya itu sinyal. Nah, Ya. untuk power sendiri ikutnya termasuk sinyal atau beda sendiri Mas? Gimana? Yang kaki plusnya Mas, Ya. itu sinyal atau masih dalam jalur power? Nah, untuk VCC-nya tersendiri itu merupakan kaki power. Nah, tapi jadi gini, jadi powernya itu groundnya kan otomatis menjadi satu sama sinyalnya. Karena kan misal kita mencetak satu PCB, jadi ada power 5 volt, jadi mengubah dari tegangan 12 volt ke 5 volt. Nah, terus 5 voltnya buat mencatu si LM35 sama microcontrollernya misal. Jadi kan groundnya kan jadi satu. Misal kalau kita membuat satu PCB, kan nggak mungkin pisah ya. Bener kan? Halo? Iya Mas. Nah, jadi disarankan kalau kita membuat rangkaian catu daya, tetapi di situ ada rangkaian sinyal, itu jangan sampai kita menjumper ground, gitu. Tapi kalau catu daya aja seperti ini, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau nantinya tetap digunakan untuk mencatu sebuah rangkaian sinyal, juga tidak diperbolehin gitu loh. Jadi lebih baik dihindari. Ya. Makanya saya bilang lebih baik dihindari dan jangan dilakukan. Tapi untuk jalur power tidak apa-apa. Tapi kalau nantinya digunakan untuk mencatu rangkaian sinyal juga akan berpengaruh gitu. Karena kan nanti otomatis groundnya dari rangkaian sinyal akan dijadikan satu sama groundnya dari rangkaian power supply seperti itu. Dari sini paham? Atau ada feedback atau bisa ditanyakan lagi? Cukup paham Mas, terima kasih. Oh iya, siap. Jadi sebenarnya jalur VCC-nya si LM35 itu merupakan jalur supply, jalur outputnya dari LM35 itu merupakan jalur sinyal. Nah, tetapi jalur supply dan jalur sinyal itu kan otomatis menjadi satu. Jadi bisa dikatakan jangan dihindari, jangan dilakukan. Mohon maaf.
Terus di sini ada standar penilaian dari soldering atau trouble. Jadi trouble itu biasa disebut dengan PET. Jadi seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Biasanya juga bisa berbentuk segi 8, tergantung desain, tergantung kompetitor. Sorry. Bisa juga berbentuk kotak. Tapi biasanya yang umum digunakan itu berbentuk bulat trouble-nya. Astagfirullah. Dokumen ini menyediakan pedoman dalam melakukan penilaian terhadap aspek judgment atau pertimbangan. Trouble atau PCB soldering. Yang pertama, outline dari komponen sudah ditentukan. Terus penyolderan pada bagian yang disatukan menciptakan tepi yang berbulu. Jadi maksudnya itu hampir sama seperti nivelet solder itu berbentuk cekung. Jadi kalau kalian menyolder itu yang bagus itu berbentuk seperti ini, cekung, atau berbentuk segitiga, apa ya, piramida seperti inilah. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian menyolder dan soldernya kurang panas, biasanya itu hasil soldernya itu berbentuk bulat, agak apa ya, agak cembung gitu loh, bulatan. Terus selain itu misalnya truk hul atau pet ini kotor gitu. Terus kita langsung menyoldernya dan tidak membersihkan truk hul tersebut dengan menggunakan apa, kalau grenjeng, tahu grenjeng, sikat besi dari yang biasanya buat cuci piring, kalau enggak itu sama amplas perlas gitu. Kalau kita langsung menyoldernya, terus jalur PCB-nya kotor, biasanya nggak nempel. Hasil soldernya nggak nempel, dan meskipun nempel itu biasanya bulat atau cembung gitu. Dan juga akhirnya itu tidak bisa, meskipun menempel itu dari nilai estetikanya itu kurang bagus gitu. Kalau dilihat itu nyoldernya itu kurang rapi gitu loh. Jadi untuk penilaian itu juga berpengaruh. Terus fillet solder itu mencakup 100% PET. Nah, maksudnya itu jadi timah-timah ini kalau kalian membuat sebuah lubang PCB lebarnya seperti ini, nah kalau bisa itu hasil solderan atau timah-timahnya itu menyatu dengan petnya itu sebesar ini gitu loh. Jadi menyeluruh terhadap petnya gitu. Jadi nggak ada cuma setengah yang ke solder, atau gini yang sini nggak solder, atau 3/4 yang kecil nggak solder. Meskipun menempel, tapi dari aspek penilaian juga berpengaruh. Tidak ada bekas percikan solder yang menyebabkan short. Jadi kalau kita menyolder dan solder kita terlalu panas, bukan terlalu panas sih, kita menyoldernya terlalu lama. Nah, maka nanti itu kayak ada percikan gitu, percikan dari timahnya gitu nanti. Nah, hasilnya takutnya nanti setelah nyolder tiba-tiba kita nyoba gitu, takutnya nanti percikan solder pas waktu kita nyolder karena nyoldernya terlalu lama itu nanti takutnya itu ngesot di rangkaian, ngesot pada jalur gitu loh. Apalagi jalur VCC sama ground, nah, maka akan merusak komponen juga gitu loh. Meskipun ini dianggap sepele, tetapi harus diperhatikan juga. Jadi kalau bisa habis nyolder dibersihkan gitu, pakai thinner bisa, pakai alkohol bisa, sama disikat gitu. Terus selanjutnya di sini ada standar penilaian pemasangan komponen pada truk hul atau pada pet-petnya. Jadi penempatan komponen atau truk hul pin konektor itu lurus, tidak bengkok, dan duduk dengan benar, tidak ada kerusakan yang terlihat. Jadi kalau kita lihat pada bagian ini, jadi konektor ini harus lurus gitu, nggak ada yang bengkok pada waktu kita masang.
dan nggak ada yang muter gitu loh. Coba kita ayo. Nah, jadi ilustrasi tadi itu menggambarkan seperti soket IDC ini ya. Jadi misalnya kita nyolder ini, nah, tapi ini nggak lurus lagi teman-teman. Jadi agak yang berbelok, ada yang berputar gitu, ada berputar beberapa derajat gitu. Terus tadi apa? Tidak ada kerusakan dan tidak bengkok dan duduk dengan benar. Nah, yang dimaksud tidak bengkok itu miring gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kita nyoldernya kepanasan, maka akan merusak rumah dari IDC, kabel IDC, mel IDC ini, mel IDC ini karena kan terlalu kepanasan. Kan ini kan juga plastik. Nah, akhirnya kan bisa juga menyebabkan bengkong. Bisa menyebabkan ketekuk gitu. Meskipun ketekuknya miring, nanti nggak mengaruh dan masih bisa masuk, tapi tidak disarankan itu loh. Terus duduk dengan benar, maksudnya duduk dengan benar itu kita nyolder terlalu panas kan akhirnya kan bisa menyebabkan kaki-kaki ini kan juga terpisah gitu, meskipun dalam satu satu tempat dalam satu cetakan, tapi kan ini kan terpisah gitu. Jadi kalau kepanasan terus ada yang duduknya itu ini misal lebih tinggi, ini lebih pendek, ini rata gitu, jadi nggak rata gitu loh, dari pinggir sini ke pinggir sini itu nggak rata gitu loh. Itu tidak diperbolehkan juga. Yang bagus itu yang lurus tegak seperti ini, terus hasil solderannya itu di sini mel IDC-nya itu rata gitu. Jadi teman-teman sudah paham? Sebelum tak lanjutin, gimana teman-teman? Aman. Oke. Terus untuk selanjutnya di sini komponen dipusatkan di antara pad atau tanda terlihat. Komponen non polar diorientasikan sehingga dapat dibaca dengan cara yang sama, kiri kanan atau atas ke bawah. Ya, oke. Jadi yang poin ini itu seperti kaki komponen ini, seperti komponen tata letak dari komponen ini. Misalnya kita mau memasang komponen gitu pada sebuah PCB. Nah, disarankan meskipun ini bukan komponen polar kayak resistor ini, bukan komponen polar atau bisa disebut dengan non polar. Nah, kalau bisa itu cara menaruhnya dari resistor ini disamakan gitu loh. Jadi biasanya kalau saya dulu waktu SMK itu sama guru saya tuh kalau secara vertikal seperti ini, itu gelang-gelangnya itu dibaca dari atas ke bawah. Jadi misalnya coklat, hitam, merah, kan terlihat jelas bahwa itu bernilai 1K gitu. Jadi dari atas ke bawah. Terus kalau secara horizontal itu kalau saya dulu dari kiri ke kanan, jadi biar mudah dalam membacanya. Nah, bayangkan kalau ini misal dari kiri kanan, terus ini kanan ke kiri, nah, itu kurang nanti takutnya dapat mengecoh. Kan ada ada kalau resistor realnya itu gelang-gelangnya itu tidak menyudut seperti ini, tidak ada di tepi seperti ini, tapi secara bentar. Nah, tapi secara seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita seharusnya membacanya dari sini,
Nah, kalau kita mengarahkannya secara horizontal kan harusnya dari kiri ke kanan, nanti takutnya itu malah kebacanya itu dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk yang emas ini kan kelihatan kalau toleransinya itu 5%. Jadi tidak memungkinkan gitulah. Tapi kalau nanti toleransinya itu 1%, kayak warna gelangnya coklat, nanti kan misal coklat, hitam, coklat, terus coklat lagi gitu. Toleransinya kan 1%. Misal coklat lagi misal. Nah, nanti kan takutnya kebalik gitu loh kebacanya. Seharusnya kebacanya itu 100 ohm, malah terbaca 11 ohm gitu. Dari sini dapat dipahami teman-teman. Bisa Kak. Oke, kita lanjutin. Terus bagian terpolarisasi itu dipasang dengan kaki komponen memanjang ke arah ground. Nah, jadi misal, kalian membuat tata letak sebuah komponen secara berdiri atau secara vertikal seperti ini, itu diperbolehkan. Nah, tetapi misalnya kalau komponen itu komponen polar, nah maka yang dipanjangkan itu pada bagian seharusnya pada bagian polarnya gitu loh. Jadi ini bagian polarnya seharusnya. Tujuannya apa? Karena kalau yang dipasang ini groundnya itu mengakibatkan noise, karena ini kan otomatis terbuka gitu. Nah, seharusnya ini juga dihindari ya teman-teman. Kalau masang resistor seperti ini tidak diperbolehkan, karena dari bawah ke atas, harusnya kan dari atas ke bawah kalau disusun cara seperti ini. Jadi seperti ini itu dihindari, semuanya dihindari. Jadi kalau bisa itu kalau misalnya nanti kalian menemui kapasitor seperti ini terus memasangnya itu yang memanjang itu pada bagian positifnya, pada bagian groundnya itu langsung menuju ke ground gitu. Nah, agar kalau misalnya yang memanjang itu pada bagian ground, nanti takutnya ada noise yang masuk pada bagian ini gitu. Mungkin tidak apa-apa kalau rangkaian itu rangkaian satu daya, tetapi kalau rangkaian jalur misal buat bypass itu bakal pengaruh gitu, terhadap sinyal yang diperoleh. Terus di sini ada kaki komponen ditekuk dengan radius tekuk minimum 1 diameter. Jadi kalau kita memasang sebuah komponen, terus kan kita otomatis menekuknya. Nah, menekuk yang bagus itu memiliki sudut seperti ini, atau siku juga bisa, diagonal juga bisa. Jadi tidak satu diameter, itu maksudnya satu ukuran. Jadi tidak, misal kalau IC ini kaki satu lurus seperti ini, terus kaki dua itu agak menceng ke kanan, kaki tiga agak menceng ke kiri, itu tidak diperbolehkan ya. Dia harus satu diameter, itu maksudnya satu lurus, dan sudut tekuknya itu dari misal dari pin 1 sampai pin 8 itu sama gitu loh. Nekuknya, cara nekuknya dari sudut tekukannya itu sama gitu. Nah, ini bagian komponen yang tidak terpolarisasi itu sebaiknya dibaca dari atas ke bawah. Nah, dari ini salah. Sebenarnya yang benar itu seperti ini, biar mudah dalam troubleshooting tujuannya. Misal kalian troubleshoot ternyata ada resistor yang molor, kalian baca nilainya 1K. Nah, tapi karena terbalik yang saya omongkan tadi, itu misalnya toleransinya 1% kan mengakibatkan jalur gelang yang terakhir kan coklat warnanya, itu mengakibatkan salah dalam membaca komponen. Terus kaki komponen ditekuk dengan radius
semua komponen ini. Bagi komponen dipanjangkan sebesar 1 diameter tapi tidak kurang dari 0,8 mm dari badan komponen. Terus semua kaki komponen bersandar pada stand off step untuk komponen tipe SIP dan DIP. Nah, jadi kalian misalnya menyusun sebelum menyolder kan kalian menyusun komponen-komponen dan ditempelkan ke PCB. Nah, jadi kalau menyoldernya itu sebaiknya mepet gitu. Jadi antara komponen sama PCB itu mepet seperti ini. Ini kan mepet, ini mepet. Nah, jangan mengawang seperti ini. Jadi tidak bagus gitu. Apalagi kalau kalian kayak masang, misal kalian punya PCB sensor gitu, sensor apa ya, sensor line follower. Kalian kan tentunya kayak masang LED sama fotodiode gitu loh. Nah, masa kalian masang LED sama fotodiodenya itu miring gitu loh. Nah, kalau miring itu kan juga akan mempengaruhi intensitas cahaya LED yang masuk ke dalam sensor fotodiode itu gitu loh. Makanya kenapa kok kalau bisa itu komponen deep, nah itu mepet gitu kalau masang. Meskipun deep, DIP seperti ini ataupun SMD itu kalau bisa juga mepet. Terus komponen tegak lurus dan base sejajar dengan board. Jadi kalau kita masang kapasitor elko gitu, elko kan memanjang ke atas gitu. Oke ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian memasang komponen elko itu harus sejajar seperti ini, jangan seperti ini ya teman-teman. Nah, karena ini elko ini nanti akan bersifat panas gitu. Nanti akan juga kalau masangnya seperti ini, nanti komponen di bawahnya ini akan terpengaruh dari panasnya ada elko. Gitu. Ya kalau itu jalur power supply. Nah, kita lihat di sini kan ada IC. Dia otomatis ini kan ini jalur-jalur sinyal gitu. Jadi dihindari kalau bisa teman-teman. Apalagi groundnya ini terbuka seperti ini. Kalau bisa dihindari. Kalau bisa itu mepet seperti ini. Yang bagus itu seperti ini. Jadi dipasang vertikal ke atas. Kalau komponennya itu tinggi gitu. Oke, tak lanjutin. Mungkin sebelum ini ada yang ditanyakan. Oh, atau tak lanjutin dulu ya. Badan komponen rata ke board jika dirancang menempel ke board. Jadi yang saya tak maksud tadi harus menempel rata seperti ini, harus menempel dari komponen ke PCB. Terus konektor duduk rata ke board. Konektor duduk rata ke board itu pin-pinnya itu tidak boleh tersisa seperti ini. Nah, tapi harus seperti ini. Jadi tidak boleh ngawang gitu, apa ya, agak kita nyoldernya kurang menancap gitu loh. Jadi nanti dari bentuk soldernya itu jadi jelek juga. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari sebelum kita membuat layout dari rangkaian bak converter atau rangkaian penurunan tegangan atau bisa disebut juga voltage regulator. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan?
Jika kurang jelas, apa sudah jelas? Kalau sudah jelas bisa bilang jelas. Jelas sih Pak. Oke. Untuk yang lain, monggo. Cukup jelas kok. Oke. Mungkin kita melanjutkan UKM ini minggu depan ya teman-teman ya, karena saya juga ada jadwal nge-lab tim. Oh ya teman-teman, sekedar mengingatkan ya, aku kan alhamdulillah tergabung di tim Eros. Jadi udah 1 tahun tergabung dari tim Eros dari 2020 sampai saat ini, dan untuk sekarang ini Eros membuka oprek atau open recruitment. Jadi untuk yang divisi yang dibutuhkan itu ada divisi hardware, divisi motion, divisi vision, divisi intelligence, divisi non teknis, divisi mekanik ya. Mungkin dari teman-teman ini ada yang berminat ya teman-teman, karena tak lihat ini dari LK kok nggak ada yang daftar gitu loh, dan yang daftar kok cuma sedikit gitu. Kenapa? Belum. Gimana? Cuman Masih belum. Mungkin kalau ada kendala bisa disampaikan di sini sebelum nanti opreknya dimulai gitu. Mumpung saya belum ada yang tanyakan ya teman-teman mengenai apa ya, motivation letter, kan disuruh mengumpulkan apa, CV itu, kurikulum studi. Oh ya Kak, izin bertanya Kak. Oh iya. Kalau ngumpulin portofolio itu apa harus karya atau lewat software itu apakah bisa? Oh oke. Jadi kalau saranku sebaiknya lebih bagusan karya real yang kalian buat, tapi apa ya, kayak karya sudah jadi gitu loh, itu bakal jadi nilai plus lebih. Nah kalau nggak ada, kalian boleh mengumpulkan secara software. Misalnya kalian daftarnya di divisi hardware gitu kan, kan aku juga divisi hardware. Nah, jadi nanti penilaian yang lebih itu kalau kalian itu membuat karya gitu, jadi membuat karyanya itu secara bentuk real, tapi karya itu atas nama kalian sendiri yang buat gitu, tidak boleh orang lain. Misalnya kalau kalian membuat project apa ya, membuat project power ampli, misal power ampli tapi kalian sendiri yang buat gitu. Atau buat land follower tapi land followernya jadi dan yang buat itu kalian sendiri, itu lebih nilainya lebih plus lagi gitu. Nah nggak apa-apa kalau kalian misalnya udah membuat apa ya, kayak rangkaian, misal rangkaian sensor gitu tapi hanya berbentuk simulasi, tidak apa-apa dicantumkan. Nah tapi gini, apa ya, tapi kalau saranku misal kalian daftarnya divisi hardware, kalian itu ngumpulinnya yang berbau elektronika gitu loh. Kalau kalian divisi program atau misal divisi intelligence, vision atau motion, itu tidak apa-apa kalau kalian misal ngumpulin kayak bahasa C gitu. Kalian program bahasa C, program apa gitu, terus kalian kumpulin tidak apa-apa kalau kalian daftarnya di divisi tersebut, divisi program gitu. Sedangkan untuk divisi mekanik sendiri itu ya seharusnya karya gitu yang jadi nilai plus gitu. Tapi tidak apa-apa selama kalian itu membuatnya sendiri meskipun simulasi, kalau ada tidak apa-apa. Portofolio untuk pengumpulan karyanya itu tidak apa-apa berbentuk simulasi, tidak apa-apa juga, lebih baik, tapi lebih baik jika berbentuk sebuah karya real. Gimana? Mas siapa tadi yang bertanya? Mas Maullah. Iya Kak, izin bertanya lagi Kak kalau boleh Kak. Iya silahkan. Kalau ngumpulin karyanya itu waktu apa buatnya itu waktu SMK apakah boleh dikumpulkan? Iya boleh dikumpulin waktu SMK.
Oh ya udah Kak, makasih ya Kak. Ya, jadi tidak harus kalian masuk pens ya waktu ngumpulinnya. Jadi ngumpulin karyanya itu sembarang gitu. Jadi bebas gitu loh. Kalau meskipun itu hasil karya sampean pas waktu SMP itu juga nggak apa-apa. Yang penting yang buat itu kalian sendiri. Hasil karya kerajinan kalian gitu. Jadi tidak duplikat dari orang lain atau malah apa ya, atau malah kalian nyuruh orang lain membuatkan karya itu gitu. Gimana, bisa dimengerti? Siap, bisa Mas. Oke. Mungkin untuk sebelumnya ada yang tanya lagi mungkin. Monggo. Izin bertanya Mas. Oke, monggo. Untuk karya realnya ya Mas, misal kita buat dari artinya, namun source code-nya itu kita masih mengcopy dari internet. Nah, yang kayak gitu itu gimana Mas? Source code-nya masih ngopi ya intinya ya? Iya masih. Oh, nggak apa-apa. Ya wis, kumpulin aja nggak apa-apa. Selama itu kalian yang buat nggak apa-apa sih. Bebas menurutku. Yang penting itu hasil buah tangan kalian sendiri, yang ngerjain kalian sendiri, menurutku masih layak untuk dikumpulin gitu. Dan tidak orang lain yang buatin gitu. Masih layak dikumpulin lah. Meskipun ya nilai plusnya, yang penting ada nilai plusnya gitu loh. Gimana? Mas, Ya. sudah? Makasih Mas. Oke. Ada yang tanyain lagi atau sudah cukup? Dari teman-teman semua? Oke, sudah cukup ya teman-teman? Cukup Mas. Oke, nanti mungkin gini. Atau mungkin rangkaian ini bakal tak share atau komponen-komponennya apa aja yang dibutuhin untuk membuat rangkaian ini di grup ya, di grup elektrik. Nanti ya bakal tak share. Terus minggu depan kita langsung tutorial saja membuat PCB-nya. Gimana teman-teman? Atau nggak usah di-share dulu, terus mulai saja nge-share-nya minggu depan gitu, sekalian gitu. Saya ngikut teman-teman. Gimana? Enaknya? Di share saja Mas supaya buat belajar. Oh, siap. Oke, nanti tak share ya. Maksudnya nanti tak share screen-nya aja biar kalian mencari sendiri komponen-komponennya. Untuk komponen-komponennya sudah tak list apa aja yang dibutuhin. Nanti tinggal cari aja komponennya untuk merangkai dari rangkaian voltage regulator atau converter tadi. Oke, mungkin dari sini saya cukupkan. Ya, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.